Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast edisi terbaru hari ini. Dan pasti lu tahu gue yang kemarin lu pada senang kan lihat gue main Madden 21. Anjing emang tuh game gak ada yang bener tuh game, gak ada. Akhirnya main Madden bang. Nggak mau, iya deh demi lu semua dah. Pada lu semua pada yang bang memang gue ikutin apa kata lu. Tapi tuh game apaan, gak ada yang berubah anjir, gak ada yang berubah sekali sumpah, cuman di yard doang yang bagus. Tapi ada surprise lagi ntar, jangan lupa nanti malam jam 7 karena ini kan sore gue uploadnya jam 5 ya. Nah, balik lagi sama gue di seperti biasa hari Jumat ada review Hard Knocks episode ketiga yang kemarin rilis. Yang menurut gue wow, ini banyak banget nih talking point saya. Nah, ini gue kalau datang lagi dua tamu yang sama seperti minggu kemarin. Ada kru dari Zero Buzz, ada Alvin yang kemarin kalau kalian udah nonton, buat kalian para pemain fantasy. Nah, kalau kalian bingung nyari receiver siapa, nah nonton jangan lupa. Kalau belum langsung nonton. Nah, ada Alvin sama ada ini fans Rams yang menurut gue bakal jadi topik hangat ini di sini. Karena Rams pertama kali main di stadionnya yang menurut gue wah gila nih stadion. Gokil emang, gila stadionnya. Ini ada Nuha sebagai fans Rams yang menjadi kontributor kita di Zero Knowledge Podcast khususnya buat analisis rookie dan lain-lain ya. Nah, jadi kita langsung aja nggak pakai lama, langsung kita mulai bahas Hard Knocks episode ketiga. Yang belum nonton ya cari linknya di Reddit atau apa. Kalau udah, apalagi kalian yang udah join di line open chat, gue udah share tadi pagi. Kalau misalnya masih nanya, bang linknya bang, lah kan gue udah kasih tadi pagi, masa lu nggak merhatiin? Nah, jadi langsung aja mulai ini pas awal-awal akhirnya ya. Dan gue ternyata baru nyadar loh, ternyata tuh pemain NFL itu bilang the real training camp itu pas latihan pakai padding, pad. Nah, ya pakai pad betul. Cuman kan ini, nah gue mau nanya ke Nohan nih. Cuman kan kalau latihan pakai pad ini kan ya pasti kan pemain pada semangat gitu ya. Ya mungkin mainnya pasti langsung pada hajar-hajaran gitu kan. Nah tapi menurut lo dengan tanpa preseason gini, apakah latihan padding menurut lo para pemain Rams khususnya pemain Rams bisa langsung adaptasi buat main full contact gitu? Sebenarnya agak beresiko ya, apalagi sekarang kan nggak ada preseason, which is namanya real match itu di pertandingan preseason tuh nggak bakal ada. Jadi ditakutkan kalau memang misalnya nanti latihan itu menggunakan padding dan seperti latihan pada umumnya, nanti takutnya bakal banyak yang cedera. Kasus cedera pun sebenarnya juga udah banyak di tim lain. Contohnya kayak di tim tetangga sebelahnya deh, 49ers. Udah berapa coba yang kecedera itu? Siapa cedera, siapa itu Brandon Ayuk, siapa lagi yang cedera itu. Emang sih semangatnya oke lah, mereka bermain dengan passion, mereka ingin bermain lagi, bermain American football. Tapi ya diingat, sekarang musimnya berbeda, musim NFL-nya berjalan dengan cara yang berbeda, jadi mau nggak mau ya tetap harus beradaptasi dengan kondisi yang ada ya. Mau nggak mau ya harus beradaptasi lah dengan keadaan yang kayak gini. Jadi ya pelan-pelan aja sih kalau menurut gue latihannya. Ya mau gimana lagi, nggak ada preseason. Iya sih. Terus next, ini kan ada yang menarik juga ya. Sekarang kita ke tim yang tanda kutip numpang di sofa ya kayaknya. Ya kalau ini pas lagi tim meeting, ini menurut gue agak intens ya, lumayan intens sih. Lumayan intens banget. Pas para receiver Chargers dikumpulin, terus dimarahin sama wide receiver coachnya loh. Yang gara-gara nggak bisa ngeblocking. Nah, menurut lo, Pin, dari lu lihat itu, apakah defense bakal gampang ngebaca playnya Chargers yang terlalu, kan katanya kan ya dia bahkan Anthony Lynn aja bilang pas lagi review video this is bad gitu kan, ini jelek banget. Terus dia bilang gue udah telepon ke staff buat feed Keenan Allen. Nah menurut lu ini tim lawan kalau ketemu Chargers apakah bakal gampang nge-stop offense-nya Chargers, atau mungkin ya karena blockingnya jelek gitu kan, run blockingnya jelek jadi run defense-nya
bisa efektif nge-stop Chargers apa gimana nih menurut lo? Ya menurut gua itu sih. Kalau yang dibilang coachnya, kalau lu nggak bisa ngeblok, lu nggak bakal main kan gitu loh. Jadi Iya. emang wide receiver memang primary jobnya itu tangkap bola kayak Keenan Allen ya. Iya. Kelihatan banget dia sebagai wide receiver udah top banget lah. Tapi kan ya kita butuh satu tim itu buat solid gitu loh. Nggak bisa cuma satu WR doang. Lu Ya. harus ngebantu satu tim lu untuk reach entah itu first down atau mungkin touchdown gitu loh. Iya. Sebagai WR yang nggak bisa ngeblok itu bakal fatal banget sih. Jadi kalau kedepannya itu jadi salah satu weakness-nya Chargers dan nggak bisa ngebuka jalan buat running back, apalagi running back-nya Chargers gue rasa kayak kecil-kecil gitu loh. Austin Ekeler, Oh iya, Keller. Joshua Kelly, terus rookie-nya juga yang baru juga nggak terlalu bukan power running back kayak Melvin Gordon dulu gitu yang bisa breaking tackle sendiri. Jadi gue rasa itu bakal jadi salah satu kelemahannya Chargers sih kalau emang mereka sampai nanti season mulai nggak bisa ngebenerin blok mereka. Oke. Nah, next kita ke satu pemain yang sebenarnya sekarang masih top ya. Tapi pas dia di Broncos zaman no fly zone dia kayaknya jadi leadernya no fly zone ya. Si Chris Harris yang apa namanya? Yang ini apa? Yang pas di Broncos sempet ada ini ya, ada one-on-one match up gitu ya sama Keenan Allen ya. Sampai sempet cuman ngasih catch-nya 3 catch berapa 40-an receiving yards doang kalau nggak salah ya. Nah, tapi menurut kita ke tim tetangganya dulu nih yang sekarang jadi background covernya ini nih, template podcast yang keren ini nih kan. Nah, menurut lo apakah Chris Harris akan kasih impact gede ke pas defense-nya Chargers yang kita tahu defensive back-nya itu kan wow. Menurut gua gila juga sih. Ada Casey Hayward. Iya, Casey Hayward. Ada siapa satu lagi CP-nya? Derwin James. Oh ya, Desmond King. Derwin James tuh udah 3 tuh. Nah, menurut lo gimana no? Apakah kedatangan Chris Harris bakal mempercantik pas defense-nya Chargers? Harusnya bisa menambah ini ya kekuatan dari defensive back-nya Chargers ya, karena yang udah kita tahu sebelumnya di Denver, si Chris Harris ini ya Pro Bowler lah, dia udah bisa masuk Pro Bowler, ya maksudnya dengan masuk Pro Bowler itu juga udah dijustifikasi kalau performanya tuh memang bagus selama dia di Denver dan performanya juga konsisten gitu loh, apalagi ya tadi juga dia disebutin ada no flying zone, itu keren banget sih, maksudnya dia kan jatuhnya kayak mirip kayak Jalen Ramsey ya, tipe-tipe shutdown counter gitu. Makanya Keenan Allen pun sampai kesel gitu loh kalau bisa lagi match up sama dia. Benar. Nggak bisa dapat receiving catch yang bagus buat itu, dan dia kan kalau di video Hard Knocks itu kan dikasih highlight gitu kan. Jadi dia intercept bolanya reverse. Dikasih ini yang berarti ya seharusnya itu menambah kekuatan di defensive back-nya Chargers, seharusnya sih. Oke. Pin, gimana Pin menurut lo Pin? Ya, gue udah setuju sih sama Nuha. Dengan adanya Chris Harris itu bikin defense-nya Chargers itu makin solid lagi. Apalagi Chris Harris juga bisa dibilang udah lama ya di NFL. Mungkin dari sisi leadership juga bisa ngebantu defense-nya Chargers. Dan gue rasa salah satu yang bisa ngejagal defense Chargers cuma injury sih. Benar banget. Oke. Ini kalau gue baca statsnya dikit, Chris Harris 1 kali juara pas Broncos lawan Panthers ya, zaman-zaman Super Bowl 50. Super Bowl 50. Ya Dep udah gak zaman, Pak. Udah beda sekarang zamannya TikTok. Aduh. 4 kali Pro Bowl, sekali masuk All Pro yang first team, 2 kali masuk second team All Pro, sama masuk ke NFL 2010 All Decade Team. Wah gila emang. Mantep banget Chris Harris ya. Terbukti lah kualitas Chris Harris itu. Yang mungkin kalau cornerback kebanyakan lo pada taunya Sherman atau Gilmore atau apa. Wah lu belum lihat Chris Harris zaman-zaman no fly zone itu ngeri Pak. Wah gue ya nonton gila nih Chris Harris. Lockdown banget. Nah kayak sekarang ya corona ya lockdown gitu. Nah next. Sulit Pak, sulit. Nah next ini nih. Ini yang gue pas nonton gue langsung gila ini tempat ini stadion apa mall atau hotel atau apa ya? Asli keren banget. Pas Jared Goff masuk ke SoFi, akhirnya gue tahu ngomongnya SoFi bukan Sofi ya, SoFi Stadium.
Wow. Gua lihat pas golfnya aja sampai wah gila nih stadion kata terus kan abis itu timnya pada ini ya. Nah, tapi nanti ya. Pas golf ngajak pacarnya yang masuk kan buat lihat-lihat kan ke SoFi Stadium, terus lihat fasilitasnya gila, Bos. Itu stadion wah gokil sih. No, gimana lu lihat stadion SoFi Stadium gimana nih? Itu mewah banget sih kalau buat gua ya, untuk ukuran stadion di USA ya, untuk ukuran stadion football. Itu mewah banget sih. Ya memang sih emang tergolong stadion baru, cuman itu mewah banget loh, Mas. Yang bikin mewah kalau menurut gua itu adalah layar yang di atas lapangannya itu. Itu gede banget, tapi itu mirip sama kayak yang di Mercedes-Benz Stadium atau Arena ya. Pokoknya Mercedes-Benz Stadium yang punya Atlanta Falcons itu mirip. Cuman memang karena tergolong baru itu memang keren banget sih fasilitasnya juga. Apalagi kan juga ditunjukin juga tuh locker roomnya. Locker roomnya gokil coy. Locker roomnya juga gokil banget. Jadi kayak kalau misalnya college football tuh banyak college football yang locker roomnya bagus. Nah, SoFi Stadium ini juga salah satu yang bisa masuk ke jajaran list. Keren ya locker roomnya pakai LED biru gitu. Gokil sih emang. Keren. Nah, Pin, gue kalau misalnya ada kesempatan misalnya ke LA, tujuan utama gue yang bakal gue datengin ya SoFi Stadium, serius gue nggak bohong. Bukan Staples Stadium? Bukan. Oh, SoFi ya? SoFi dong, yoilah. Nah, tapi Pin, dengan lu lihat SoFi Stadium yang sangat mewah gitu kan kalau bahasa sekarang, mewah. Nah, ini market NFL di LA bakal naik gak? Kan LA as we know kan. All about basketball dari zaman dulu Magic Johnson ya, zaman udah lama banget malan sampai sekarang tetap NBA nomor 1 di LA. Tapi dengan SoFi Stadium ini apakah marketnya naik? Apalagi Chargers yang ceng-cengannya nggak ada fans. Apa tiba-tiba ada fans aja gitu nama? Gue nomor tuh. Ya mungkin kalau di awal pandemi ini kalau nggak salah SoFi udah klaim ya kalau dia nggak nerima fans dulu ya sampai akhir September atau gimana gitu. Iya. Udah confirm. Udah confirm ya. Jadi mungkin kedepannya dengan udah mulai normal lagi, fans udah mulai masuk, gua rasa itu dengan stadion yang fancy kayak gitu bakal ngundang banget orang LA ya. Even tuh mereka nggak ini di apa namanya kayak NBA gitu ya. Tapi kayak datang ke SoFi itu kayak is emas gitu loh. LA kan it's all about glamour, terus kayak ya mungkin cuma nonton football bukan karena pingin nonton footballnya, kayak pingin update status aja gue lagi di SoFi loh, story gitu. Kayak gue nonton LA di stadion paling baru, keren gitu ya, mungkin itu aja sih. Iya benar. Tapi kalau buat NBA di LA sebelumnya gue juga ini ya lupa bilang karena kemarin 8/24 ya, pas tanggal Kobe ya. Jadi gue masih sedih karena Kobe meninggal, jadi rest in peace buat Kobe Bryant. Semoga tetap mamba mentality di kita semua ya. Amin. Nah, next ini ada satu pemain yang ya pasti kalau udah nonton NFL pasti udah tahu termnya ya, hold out itu karena dia mau kontraknya naik. Cuman kan gue juga mikir ya, kemarin abis extend Joey Bosa, ini satu pemain hold out tuh ini gimana ngatur duitnya. Nah ini tandeman edge rusher-nya ya, si Melvin Ingram yang holding out, tapi ternyata dia tetap datang ke fasilitas latihan, cuman dia nggak masang helm sama pad, cuma nonton gitu. Nah tapi abis itu dadil di katanya kalau nggak salah ya katanya guarantee-nya dinaikin ya. Nah, jadi per tahunnya itu 14 juta per tahun. Nah, Pin, menurut lu gimana Melvin Ingram? Apakah masih capable gitu jadi salah satu pass rusher terbaik di, ya mungkin jangan NFL ya, di NFC West gitu? Nah, waktu di Hard Knocks-nya juga dia diajak ngobrol kan sama coach-nya ya kalau nggak salah. Iya. Kayak dia dikasih tahu kayak waktu itu Ravens juara itu bukan karena Ray Lewis atau bla bla bla, tapi ada apa gitu namanya yang jadi seorang leadership dalam sebuah tim kayak gitu-gitu. Nah, Melvin Ingram itu kan bisa dibilang kayak salah satu senior di defense-nya Chargers gitu kan. Iya.
Dia Iya, kan udah dibilang lama juga. kayak harus ngasih contoh gimana sebuah tim itu harus berjalan, gimana dia harus kontrol teman-temannya, terus kayak ngebantu satu sama lain. Tapi dari individual skill juga Melvin Ingram masih salah satu top player lah untuk defense-nya Chargers gitu loh. Mhm. Kalau nggak ada Melvin Ingram, gua rasa itu bakal jadi weakness gede banget buat Chargers gitu loh. Lu nggak bisa ngandalin Joey Bosa doang gitu loh, karena Mhm. Joey Bosa sendiri juga ada trouble dengan injury juga kan gitu loh. Jadi kalau kehilangan Melvin Ingram, wah bisa bahaya sih buat Chargers. Oke. Ini kalau gue baca sedikit datanya ini, jadi Melvin Ingram itu 14 jutanya, ini guaranteed ya, final year of his contract gitu. Hmm. Nah, ini berarti tahun terakhirnya dia pasti dapat 14 juta. Cuman, gimana kalau menurut lo? Chargers Apa? udah restructure, bukan ini ya, bukan nambah duit ya sebenarnya, kayak restructure. Iya. Ya sebenarnya sih nambah, cuman diperbaikin gitu ya terms Iya, kontraknya. Nah, diperbaiki kontraknya. menurut lo apakah pass rushernya Chargers nih, duo Joey Bosa sama Melvin Ingram akan terus neror QB apa enggak nih? Mengingat kalau di AFC West ada Mahomes, Drew Lock, sama Derek Carr. Nah, Iya. gimana menurut lo? Ya, dengan kontraknya yang udah dibenerin itu seharusnya Melvin Ingram udah nggak perlu khawatir lagi sama duit yang bakal dia dapet sih. Apalagi mungkin itu kayak bentuk sedikit rasa iri ya dengan Joey Bosa yang udah dikontrak yang 5 tahun. Bisa jadi Ya, sih. mungkin itu ada kayak sedikit rasa iri. Joey Bosa udah kontrak nih, masa gue kagak gitu loh. Nah, makanya dengan juga mungkin udah di restructure kayak gitu, ya bisa jadi musim ini Chargers defensifnya bakal kayak 2 musim lalu yang 12-4 yang 12-4 bukan sih? Yang lolos ke playoff itu. Ya bisa harusnya bisa balik kayak ke performa mereka 2 tahun lalu ya. Mengingat offensive line dari Raiders, Chiefs dan Broncos tuh biasa aja sebenarnya. Iya. Nggak oke-oke amat. Di Chiefs juga udah ada offensive line yang ada yang opt out karena dia dokter. Terus di Raiders ya biasa aja gitu. Terus kalau di Broncos juga Noah Fant tuh masih sering mismatch tight end sama defensive line. Jadi ya seharusnya sih bakal dominan defense-nya Chargers ini. Oke. Ini kalau tadi kata Nuhat, emang bener tadi pas 2018 yang Chargers lumayan gacor ya, rekornya 12-4. Nah, kalau lu Pin, gimana Pin menurut lu Pin? Apakah Melvin Ingram bisa nge-support Joey Bosa atau malah dua-duanya rada-rada egois atau gimana gitu ya? Kalau semuanya healthy, nggak ada masalah sama sekali sama defense Chargers, gue rasa defense Chargers ini bakal one of the best di AFC West sih. Mungkin agak ini sama Denver Broncos ya, karena Denver Broncos ada Bradley Chubb sama Von Miller ya. Tapi kan kemarin ada kabar kalau Todd Davis, salah satu linebacker terbaiknya Broncos, juga cedera gitu loh. Jadi gue rasa Chargers kalau dia healthy semua, nothing goes wrong gitu, kayaknya bakal jadi one of the best defense sih. Mahomes bakal kesulitan banget, apalagi dengan adanya Chris Harris yang sekarang juga di mana? Di Chargers. Buat secondary-nya Melvin Ingram healthy, Joey Bosa healthy. Wah, itu bakal ganggu ini banget sih. Drew Lock, Mahomes, Derek Carr kayaknya bakal kesulitan. Oke. Nah, ini juga FYI kalau free agency-nya ini kalau di 2020 itu dapat di defense Chris Harris sama Linval Joseph loh. Wah, gila defensive tackle-nya kan. Oh iya. Linval Joseph mantannya Vikings loh. Wah, ngeri banget. Mungkin Chargers setelah kepergian Rivers dan sekarang ya katanya sih Tyrod Taylor ya kan sekarang. Mungkin Rivers mungkin Chargers bisa menyuri kali ya spot playoff dari ya kan Padil udah nyebutin Tyrod Taylor ya. Dan di Hartung sendiri kan juga sempat disinggung tuh Tyrod Taylor. Iya. Ya, sempat disinggung Tyrod Taylor. Jadi setiap ini faktanya kalau yang disebut di Hartung, jadi setiap Tyrod Taylor mau jadi starter di musim itu, dan timnya itu pasti ngedraft quarterback. Di first round.
Iya di first round. Heeh. Ini fakta nih. Fakta Nah, menarik iya. ini. Iya. Heeh. Jadi Iya. kalau menurut kalian sebenarnya Tyrod Taylor ini bagus nggak sih untuk jadi capable starter quarterback? Coba Pin lu dulu Pin, baru gue. Kalau menurut gua ya dengan dia ngebawa Bills waktu itu 17 tahun nggak playoff, terus sempat playoff meskipun agak dibantu oleh Bengals ya di last match-nya. Iya, ingat gue. Ya itu gua rasa Tyrod Taylor juga punya skill set yang oke lah untuk starter starter QB gitu loh. Tapi nah tergantung nih kalau Justin Herbert juga step up the game gitu, dia tunjukin dia kalau lebih layak juga. Ya gue prefer Justin Herbert gitu loh, tapi ya Tyrod Taylor untuk sekarang masih oke. Oke, nah kalau menurut gue Tyrod Taylor dengan kemarin itu statsnya di Cleveland yang walaupun cuma mainnya 3 kali ya dikit banget sih ya, cuman 473 yards, 2 touchdown, 2 interception juga. Cuman dengan pengalaman dia pernah bawa Buffalo Bills yang dulu emang jadi bahan ceng-cengan apalagi di NFL memes itu yang stock memesnya apalagi yang nggak pernah habis, apalagi buat tuh semua fans Cowboys. Berarti kalau Cowboys kalah tuh itu kemenangan seluruh rakyat meme NFL itu. Stock meme-nya tuh nggak ada habis-habisnya di NFL meme sudah. Nah cuman gini loh, kalau misalnya ternyata Anthony Lynn walaupun ngelihat nih Justin Herbert di training bagus, cuman ingat lagi ya, ini nggak ada preseason loh. Nah, ini nggak ada preseason. Anthony Lynn gak bisa menilai apakah Justin Herbert fix bakal jadi starter kecuali Joe Burrow ya udah otomatis. Kalau di Dolphins, gue masih penasaran nih apakah si Brian Flores bakal ngebensin tua dulu kasih Fitzpatrick starter. Nah, kalau Chargers menurut gue mendingan Tyrod Taylor dulu deh starter deh. Karena mendingan Justin Herbert kayak ya sebenarnya sih jangan sampai akhir musim kayak Mahomes dulu ya. Pas tahun 2017 dapat Mahomes disuruh duduk di bench, pelajarin dulu yang Alex Smith. Habis itu kan musim depannya langsung gila kan, langsung MVP malah kan. Nah, ini karena nggak ada preseason, jadi menurut gue mendingan Tyrod Taylor aja dulu. Dan kalau misalnya ternyata Tyrod Taylor-nya ngaco atau apa, ya udah it's Herbert time kayak pas musim 2018 ini gitu kan. Tyrod Taylor yang start, tiba-tiba Taylor cedera kalau salah ya. Diganti Mayfield. Nah, gitu. Jadi menurut gue sih mendingan Herbert duduk aja dulu, enggak apa-apa lah. Karena juga ya udah terbukti kok Mahomes kayak gitu duduk sampai week 17 baru start. Musim depannya MVP gitu kan. Jadi menurut gue mendingan Tyrod Taylor dulu yang start. Nah, next ini mungkin yang berita sangat bagus ya buat pemain Rams ya. Akhirnya Rams naik bus dari tempat training camp yang menurut gua gersang banget itu ya Allah. Kalau lihat tempat latihannya Rams tuh ya, pinggir-pinggirannya gurun semua tuh, pasir ya Allah. Aduh, gua jadi sini yang hidupnya panas kalau main di sana kayaknya juga gerah kali. Tiba-tiba main di SoFi Stadium loh. Wah. Pasti pemainnya pas SoFi Stadium langsung Insta story seperti biasa. Apalagi sekarang kayaknya menurut gue nih bintangnya Hard Knocks di season ini siapa? Dionte Dion langsung ya gitu kan. Nah, ini pemain Rams langsung latihan di Stadion SoFi. Bahkan Aaron Donald aja sampai bilang this is not a stadium, this is Coliseum, ya kan? Bilang kayak Coliseumnya Roma gitu kan. Cuman ini yang menarik pas bagian akhir nih. Pas yang itu yang rookie linebackernya siapa? Clay Johnston ya? Clay Johnston yang dia sempat main tapi ditarik bench, dia kayak nggak betah gitu kan. Nah, terus kalau gue menilainya kalau gue lihat dari training camp ini, pemain kalau makin lama nonton itu pasti kemungkinan besar kesempatan buat masuk starting line up makin kecil. Nah, menurut lo gimana nih cara rookie mencuri perhatian pelatih
NFL nih karena ya nggak ada preseason loh, susah loh, apalagi buat undrafted loh. Iya sih. Emang kondisi kayak gini emang cukup menyulitkan bagi semua pihak ya, apalagi rookie yang nggak punya enough time untuk showing their skills. Jadi mau nggak mau cara mereka buat showing their skill entah either itu personality-nya mereka tunjukin atau ya train more harder. Itu aja sih sebenarnya. Ya contohnya yang tadi juga ada sih ya kayak di video Hard Knocks itu kan kayak ada satu rookie undrafted namanya Juju Hayes, itu dia kayak punya kayak kebiasaan unik gitu loh. Punya kebiasaan unik. Jadi dia tuh hobinya tuh gigitin apa namanya? Tusuk gigi. Oh iya gitu gigi. Iya benar. Kayak punya keunikan sendiri. Itu mungkin bisa menjadi salah satu cara biar rookie itu show up di mata coach. Tapi ya personality aja sebenarnya nggak cukup ya. Mau nggak mau rookie apalagi yang undrafted itu memang punya beban yang lebih dibandingkan rookie yang drafted di first round, second round, dan yang pokoknya yang round itulah. Itu mereka punya beban yang jauh lebih besar. Makanya mau nggak mau mereka harus ya train harder than the others. Oke. Nah, Pin, kalau menurut lu kan ini kan sekarang kan rosternya harus rosternya kalau training camp 80 ya. Dan nanti perlahan dipotong jadi sekarang masih 53 ya kalau nggak salah ya. Masih 53 ya? 53 tapi ditambah rosternya buat di practice squad ada tambahan 3 atau berapa gitu buat yang reserve atau kena ini kan yang kena COVID-19 list kan. Nah, cuman menurut tuh dengan pemotongan ke 53 ini apakah rookie yang undrafted kemungkinan buat di-cut jauh lebih gede dari sebelum-sebelumnya? Gua rasa iya sih, apalagi nggak ada precision. Ya apa yang bisa mereka tunjukin gitu kan. Kayak mereka latihan lawan teammate mereka sendiri gitu. Jadi kayak kurang ada kesempatan. Salah satu cara ya kayak Nuha bilang tadi sih, dengan nunjukin apa yang mereka punya, personality-nya. Terus ya intinya never stop grinding lah gitu. Karena nggak ada cara Pak untuk mereka buat buktiin kalau mereka itu worth untuk nggak di-cut gitu loh. Dan yang biasa mereka lakukan ya kayak gitu. Dan gua rasa sebagai organisasi tim gitu kayak LA Rams atau Chargers juga yang nggak mau ambil resiko dengan undrafted player gitu loh. Kalau memang ada toh paling juga 1-2 gitu yang lolos, namanya tim juga nyari yang terbaik kan. Jadi ya mau nggak mau emang ya harus cari yang terbaik sih dari mereka itu. Oke, nah cuman tadi yang gue menarik ya, ini gue kaget juga loh. Ternyata Clay Johnston ini bapaknya dulu pelatih strength apa conditioning Packers dulu ya. Strength apa conditioning gue lupa. Asistennya Brad Favre gitu loh. Dia ternyata bapaknya Clay Johnston ini sangat dekat sama Brad Favre, bahkan jadi best man-nya Brad Favre pas menikah loh. Terus yang ada cute momennya gitu ya. Pas Clay Johnston masih kecil terus diangkat sama Brad Favre. Gila, gue aja ngangkat anak kecil kayak gitu gak berani, gue terjatuh itu. Kayak ngangkat mau lempar bola. Wah, cuman kalau lu yang ngangkat ntar ke intercept deal jangan. Ya anjir. Ya. Aduh, diingetin lagi bang kampret itu. Nah, kambing. Nah, cuman ini yang menurut gue mungkin ada support moral ya ke Clay Johnston ya. Iya, Pas lagi video call sama bapaknya tiba-tiba surprise Brad Favre datang. Wah, gila. Cuman nih ya, ini pertanyaan yang ini ya, intermezzo gitu ya. Kalian kalau misalnya tiba-tiba ini lagi video call atau apa gitu kan. Terus ada idola kalian yang nge-surprise, maunya siapa? Alvin dulu. Waduh. Idola gue udah pindah tim, Pak. Aduh. Kasih tau lah, mungkin ada penonton yang belum tahu siapa dia. Iya, jadi gue demen banget ya sama mentalitinya Tom Brady. Jadi ya gue berharap kalau ini ya jelas Tom Brady gitu loh. Tom Brady. Dari work ethic-nya dia, ininya ya kayak gue pengen ngobrol aja gitu. Meskipun pengennya ketemu secara langsung, tapi toh kalau sempet video call sama Tom Brady, wah gila sih, bakal gue screen record, gue abadikan, dan jadi gue pamer-pamerin. Screenshot. Meskipun dia pindah dari Patriots. Gak apa-apa. Karena gue suka personality-nya. Dimanapun mau dia main itu kan, ya itu bisnis lah gitu loh. Sport is business gitu kan. Iya, benar.
di screenshot, dipajang pas Pas foto story, gitu ya. iya. Aduh. Kalau lu siapa, Nu? dibingkai. Idola yang pengen lo ketemu gitu. Idola ya. Ah. Ini lumayan bingung ya soalnya. Banyak ya. Banyak banget. Tapi Hmm. kalau disuruh milih sih, mungkin nggak bakal dari tim gue sendiri ya. Gue bakal milih ini, siapa? Aduh, kok lupa gue namanya. Pemain siapa? Gua Biar nggak- Pemain ini. Siapa sih, aduh. Oh Pemain siapa? iya, dari ini. Mana? Green Bay Packers, Aaron Oh. Rodgers. Aaron Rodgers. Oh, Iya, Aaron Rodgers ya. Iya. Kenapa Roger? Aaron Rodgers Mungkin- ya. Karena buat gue yang baru mengikuti NFL masih baru, yang belum terlalu lama, itu Aaron Rodgers tuh tiba-tiba muncul aja tiba-tiba pernah muncul di timeline YouTube gue tuh pernah, Heeh. atau di timeline Instagram gue pernah. Ini waktu gue tuh ini siapa sih, kok keren banget mainnya. Emang Rodgers mainnya keren banget sih waktu itu. Apalagi dia kan tipe improviser ya, tipe Improviser quarterback ya. improviser. Jadi kalau misalkan receiver itu di shutdown sama ini pemain-pemain yang lain, dia bisa lari atau bisa bikin flashy plays. Ingat ya, netizen suka flashy plays. Gue dulu Iya. juga gitu, suka flashy plays. Iya. Iya, Netizen juga iya. flashy plays ya. Enggak, tapi memang apalagi dengan pernah juara, ada yang secara personality juga keren sih. Jadi ya kalau ada kesempatan gue pengen deh ngobrol gimana caranya bisa ngelempar bola dengan baik dan benar Iya gitu, sih. ngelempar bola. Soalnya Apalagi- ya gue juga pengen main football, bisa lempar bola. Kan susah banget tuh sebenarnya lempar bola. Iya. Apalagi ini ya minta ajarin Rodgers, bang. Gue biasa lu manggil orang bang ini gak pada minta bang nih. Bang Bang Rodgers, Hail Mary, ajarin Bang. cara Hail Mary bang gitu ya. Yoi. Jadi last but not least, berapa verdict skor dari Nuha buat episode ketiga? Karena SoFi Stadium udah ditunjukin ya, gue bakal kasih 9. 9 ya boy. Iya. Langsung The ya. best part of in this episode tuh ya SoFi Stadium itu. Surprise Nothing tadi. less. Gokil emang. Pin berapa Pin? 8 lah, 8 ya. 8. Masih kurang dramanya, butuh drama ini Hard Knocks. Iya nih. Iya. Hard Knocks nih harus. Iya. Tapi kalau menurut gue ya, Iya. dan mungkin kalian juga udah pernah nonton satu series ini. Kalau menurut gue kalau drama, apalagi kan ya memang karena ini diliputnya pas regular season ya. All or Nothing All or menurut gue Nothing, dramanya jauh lebih Hmm. berasa daripada Hard Knocks sih, karena kan Iya, ya kalau Nothing bener sih. karena kan kemarin juga All or Nothing pas di Eagles kan, pas Eagles gak ada receiver sama sekali. Iya. Wah, itu dilatih tuh pusingnya si Doc Peterson ya. Doc Peterson milih WR siapa nih, harus sampai practice squad nih siapa gitu kan. Nah, Iya. running back juga abis lagi pas itu kan. Iya. Kalau menurut gue sih, Carson Wentz cedera lagi. Aduh, pusing gitu. nah iya Wentz juga cedera lagi, aduh. Apalagi dikasih lihat yang pas Josh McCown yang gagal di playoff terus nangis lagi, aduh gue liatnya. Aduh. Iya, itu. Yang dia ini ya, gue masih inget yang kalau kalian udah nonton ya di episode terakhir ya, yang Josh McCown aja jalan ke locker roomnya aja sampai berhenti loh, sampai kayak Iya, nenangin diri nggak kuat ya. Jadi kalau menurut gua kalau misalnya kalian mau nonton series lain tentang American football ada dua gua sarannya. Selain Hard Knocks ya. All or Nothing di Amazon Prime Video atau Last Chance You di Di Netflix. Netflix. Yoi. Last Chance You tuh. Nonton deh. Last Chance You tuh bagus. Abis di season pertama udah bagus. Sekarang juga masih bagus. Nah, jadi itu buat podcast sekarang, buat hari ini, buat bahas Hard Knocks seperti biasa hari Jumat. Jangan lupa besok di weekend bakal rilis American Football 1-on-1. Kita bakal bahas posisi-posisi defense. Kalau minggu kemarin udah posisi-posisi offense. Dan jangan lupa 14 hari lagi menuju NFL season. Yes. Ball is back. Alhamdulillah Ball is back, akhirnya gue bisa melewati libur gue 6-7 bulan ya karena nggak ada preseason ya. Nah, Iya. 14 hari lagi menuju NFL season. Nggak Jadi kerasa. tetap stay tune sama kita. Jangan lupa subscribe, klik lonceng sambil subscribe biar kita upload langsung dapat notifikasi, langsung nonton, langsung update sama NFL di Indonesia, karena ya biar lebih enak kan ngerti NFL. Kalau misalnya dari US kan pasti pada nggak ngerti. Nah, kita provide yang Indonesia biar kalian langsung ngerti lah ya. Dan jangan lupa buat kalian yang main fantasy langsung dengerin, Yoi. langsung nonton aja. Sekarang podcast harus nonton sih. Kalau dengerin doang kadang suka kentang gitu.
Sekarang Iya. podcast harus nonton. Makanya jangan lupa nonton Zero Buzz. Ini ada krunya Alvin satu di sini. Buat kalian Yoi. yang mau menang fantasy, yang udah muak sama tuh Adam Rank yang suka sesat itu, emang tuh kompret tuh orang. Gue dulu ngikutin Adam Rank salah mulu. Sama Michael Fabiano yang stardom seedom yang terkenal itu, tapi ternyata salah juga. Udah stardom Yoi. pemainnya ternyata salah lagi. Tahu yang seedom yang bagus. Ya udah, Iya. langsung nonton Zero Buzz. Setiap hari Kamis Mm-mm. sampai season habis, setiap hari Kamis Zero Yoi. Buzz ya. Berarti Zero Buzz. schedule itu Rabu weekly review, Kamis Zero Buzz, Jumat ya kita lihat ya nanti ada konten-konten lain, tungguin aja. Jadi Yoi. thank you udah nonton, thank you buat Alvin udah datang, thank you buat Yo, thank you Dil. Nuha udah datang juga. Thank you. Jangan lupa next week hari Kamis episode keempat Hard Knocks. Apakah ada drama-drama lagi atau mungkin ya mungkin ada dikasih lihat lagi yang lain tentang personality para pemain Chargers dan Rams. Jadi stay tune aja seperti biasa. Pokoknya tuh kita konten aktifnya setiap hari Rabu sampai weekend deh. Kalau Senin Selasa kan pasti karena ada match, berarti off dulu dong. Kita cook dulu kontennya kayak gimana. Nonton Biar dulu. kalian Yo. langsung ngerti sama NFL. Jadi thank you udah nonton, thank you udah dengerin podcastnya. See you di episode selanjutnya ya. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.